Halo tuan-tuan, investor dan pedagang. Proyek berhubungan Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan data untuk perusahaan. Jika mau, Anda bisa menghentikannya. Anda dapat melihat lebih dekat semua parameter organisasi yang diteliti. Sekarang mari kita lihat indikator fundamental perusahaan saat ini Driven Brands Holdings, ticker DRVN. Review berdasarkan data per 22 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, organisasi Driven Brands Holdings termasuk dalam subkategori Auto Parts. 38 organisasi berpartisipasi dalam penilaian ini, yang sangat representatif. Kita akan melihat solusi akhir di akhir video. Hasil untuk perusahaan yang diteliti, minus 7,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 2,4 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara umum, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk keseluruhan pasar secara agregat adalah 1,8 poin. Melawan skor minus 7,5 poin dari Driven Brands Holdings. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Driven Brands Holdings Inc. dan perusahaan subkategori. Kita akan melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Driven Brands Holdings menunjukkan perubahan sebesar 8,2%. Terhadap perubahan harga untuk subkategori 6,5%. Ini jelas tidak menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan Driven Brands Holdings adalah 2,59 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 270 miliar dolar. Driven Brands Holdings Inc. memiliki pangsa 0,959%. Ini adalah salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 0,61 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 68 miliar dolar. Driven Brands Holdings Inc. merupakan bagian sebesar 0,891%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan nilai buku yang diduduki, kita lihat sebagai berikut. Membagikan Driven Brands Holdings dalam suatu subkategori ketika menilai nilai pasar adalah 0,959%. Kapitalisasi neraca sebesar 0,891%. Ini 7% lebih kecil dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku perusahaan pada subkategori buruk, minus 1 poin. Utang perusahaan yang dianalisis berjumlah 4,068 miliar dolar. Hutang terhadap nilai buku mewakili 666,9% ekuitas perseroan. Akibat hutang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan adalah 0. Rata-rata untuk subkategori adalah 19,6, yang lebih buruk dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan organisasi subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 287 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 251 juta dolar. Dan ini 12,4% lebih sedikit dibandingkan sekarang. Penilaian prediksi indikator keuntungan masa depan dibandingkan dengan subkategori, lumayan, 0 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,1. Rata-rata pada subkategori adalah 0,9 dan ini 22% lebih tinggi dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar saham terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 2,340 juta dolar.
Perkiraan pendapatan untuk 12 bulan mendatang tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi harga perusahaan. Penilaian proyeksi indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Marin penjualannya minus 12,3% dengan rata-rata subkategori 4,8%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 17,1%. Penilaian Marin penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 0,875%. Ini 10% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai pasar perusahaan Driven Brands Holdings, kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan organisasi adalah $242.000. Sedangkan untuk subkategori Rp221.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 9,5%. Penilaian jumlah modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan setiap karyawan perusahaan dikurangi Rp26,8.000. Rata-rata untuk subkategori, $11,3.000. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 138%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume penjualan perusahaan per karyawan adalah $219.000. Menurut subkategori $235.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 7%. Perkiraan bagi hasil per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 15,9% dengan rata-rata subkelompok sebesar 2,5%. Ini adalah penilaian terhadap kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 43% untuk perusahaan Driven Brands Holdings. Untuk subkategori, tingkat RSI 14 adalah 44%. Berpotensi, sekuritas subkategori tersebut dinilai kira-kira sama dengan saham perusahaan Driven Brands Holdings. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $15,78. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $20,09. Perbedaan antara perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 27%. Mari kita lihat tabel pesanan. Tersedia untuk Anda. Tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini berdasarkan informasi penilaian saham dan sistem referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka. Tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis perusahaan Driven Brands Holdings. Sistem informasi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Buka pesanan untuk menjual pada harga $15,77. Pesanan dibuka karena perusahaan memiliki valuasi yang relatif rendah. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 13,94. Stop loss ditetapkan pada 17,6. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini, order ditetapkan secara independen berdasarkan hasil sesi bursa pada tanggal 22 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung,
MGA, akan menjadi pesanan pembelian utama. Video pesanan utama sudah dipublikasikan di saluran ini. Dalam hal penutupan salah satu pesanan, dasar atau penyeimbangan. Pesanan kedua ditetapkan pada harga saat ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.